Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, seperti yang kita ketahui, dalam Al-Quran ada tulisan yang berbeda dan ditulis berwarna merah, yaitu wal yatalatop. Benarkah berhubungan dengan tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan ketika dibunuh? Atau karena ada sesuatu selain itu? Setiap hari Jumat, umat Islam disunahkan membaca surat Al-Kahfi yang terdapat pada juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surah ke-18 yang berjumlah 110 ayat telah khatam dibaca, maka di pertengahan kita akan menemukan surah yang termasuk surah Al-Makkiyah diturunkan di Mekah. Maka akan jelas terlihat ada ayat ke-19 yang tertulis wal yatalatop yang dicetak berbeda. Ada yang diberi warna merah, ada yang hitam tebal, khususnya pada mushaf Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Kenapa kata wal yatalatop ini dibedakan kata yang lainnya dalam Al-Quran? Berikut ini penjelasannya. Terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan wal yatalatop dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, beliau sedang memegang mushaf Al-Quran. Benarkah lafaz wal yatalatop sebagai tanda tetesan darah? Sebelumnya kita perlu memahami, mushaf adalah lembaran-lembaran yang sudah terjilid yang isinya menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas serta keutuhannya yang tetap dijaga. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembar. Sedangkan Al-Quran yang Muslim percaya telah terungkap pada berbagai waktu dan dalam berbagai cara selama periode 23 tahun pada akhir kehidupan Rasulullah SAW. Dikumpulkan ke dalam naskah kuno di bawah khilafah ketiga, Utsman bin Affan. Ketika berbicara tentang lafaz wal yatalatop yang bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dahulu ketika belajar mengaji. Memang, mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalatop dengan warna merah. Mushaf ini bernama Mushaf Bombay, yaitu mushaf yang dicetak di Mumbai, India, kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Selain lafaz wal yatalatop yang berwarna merah, terdapat juga keterangan nisful Al-Quran atau pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini sebenarnya, alasan mengapa warna merah itu dipilih karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Lantas, bagaimana pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Jahroh dalam Tarik Al-Mazahib Al-Islam yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Hal ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di museum di Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan dalam mushaf tersebut, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf tersebut terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun, tetesan darah itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Amran binti Artah juga menyebutkan bahwa tetesan darah yang menimpa mushaf itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137. Dari uraian itu, nampaknya alasan penulisan wal yatalatop dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat. Karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Kahfi sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Mengutip dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ansyur yang menyebut tentang beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalatop merupakan pertengahan Al-Quran.
Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Attiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam melafaz Nukro dalam surah Al-Kahfi ayat 74. Dari segi sejarah, dalam Hasyiah Asyawi ala Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dikyanus yang zalim. Demi memelihara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersembunyi dalam sebuah gua selama 309 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan Waliyatalatop ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamlika untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Tamlika pergi ke kota Tarsus secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan si raja yang zolim dan bersikap sopan selama perjalanan. Kata Waliyatalatop keluar dari mulut para pemuda Ashabul Kahfi dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ungkapan yang sangat halus dan sopan. Mereka tidak menggunakan ungkapan suruhan langsung dengan fil am atau kata kerja perintah. Tetapi susunan dalam adat am dan fil mudhari, yaitu kata kerja menunjukkan sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Susunan ini dalam ilmu balaghah disebut dengan iltimas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Waliyatalatop artinya adalah hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibanding dengan am atau perintah langsung yang otomatis akan menambah tanda seru di akhir kalimat. Hasilnya akan menjadi talatop yang berarti bersikap sopanlah. Unik sekali bahasa yang sopan digunakan untuk meminta seseorang bersikap sopan. Jelas, ini mempengaruhi psikis orang yang disuruh. Biasanya, orang akan menuruti perintah jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu sebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka ketika cobaan menimpa. Ketenangan, kesabaran, dan kekompakan dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Nah, itu dia sahabat beriman penjelasan tentang Waliyatalatop yang ditulis tinta merah dalam surat Al-Kahfi. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.